Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran daring ya. Baik, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai mikroskop. Oke, mungkin mikroskop itu materi baru ya yang didapat untuk pelajaran IPA. Oke. Mungkin anak-anakku bertanya, apa sebenarnya itu mikroskop? Atau apa kegunaannya? Baik, mikroskop itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengamati makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil yang tidak kasat mata. Ini biasa digunakan oleh siswa untuk melakukan praktikum ya, atau biasa digunakan peneliti untuk meneliti sebuah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Ini ada contoh gambar mikroskop. Oke. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan makhluk hidup ya. Makhluk hidup ini ukurannya sangat kecil yang tidak kasat mata. Sebenarnya di sekitar kita itu sangat banyak makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, namun kita tidak dapat melihatnya. Contohnya saja di tanah sekitaran kita itu kadang itu orang tua bilang itu kotor. Nah, kenapa kotor? Sebenarnya di situ banyak sekali makhluk hidup. Yang tinggal ada bakteri, ada kuman, ada virus. Virus itu semua dapat menyebabkan penyakit. Oke, bisa dipahami ya. Namun kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata karena memang ukurannya itu sangat kecil. Kecil di sini maksudnya ya, itu tidak dapat dilihat ya, tidak seperti kutu. Kalau kutu itu masih bisa dilihat, tapi lebih kecil lagi. Kalau bisa dikatakan kutu masih kutunya kutu. Oke, bisa dipahami? Ini dengan untuk melihat makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil itu, nah, kita gunakan ini namanya mikroskop tadi ya. Oke. Nah, oke, untuk kita lanjut materi. Nah, sebelum menggunakan mikroskop kita harus dulu mengenalnya. Oke. Kita lihat bagian-bagiannya mikroskop. Nah, di sini ada dua tipe mikroskop. Nah, ini ada namanya yang sebelah kiri ini namanya mikroskop cahaya. Kalau yang bagian kanan ini namanya mikroskop elektron. Perbedaannya, jika mikroskop cahaya ini biasa digunakan untuk siswa melakukan praktikum di lab. Kalau ini mikroskop elektron ini biasa digunakan oleh para peneliti. Perbedaannya juga pada pembesarannya. Kalau pembesaran mikroskop elektron ini bisa sampai 100.000 kali. Jadi benda yang sangat kecil sekalipun ini bisa dilihat menggunakan mikroskop elektron. Kalau ini terbatas hanya sampai 100.000 kali. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lihat bagian-bagiannya mikroskop. Yang pertama itu ada namanya lensa okuler. Nah, lensa okuler ini biasanya berhubungan langsung dengan mata ya. Ini berhubungan langsung jika kita melakukan pengamatan. Nah, kita melihat dari sini ya. Ini namanya lensa okuler. Ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Oke. Misal kita simpan sebuah makhluk hidup di sini. Nah, kita mengamati dari lensa okuler ini ya. Ini fungsinya untuk memperbesar bayangan benda. Ada 3 jenisnya. Ada pembesaran 5 kali, ada 10 kali, dan ada 15 kali. Kemudian kita pindah ke lensa objektif. Nah, yang ini. Ini yang dekat dengan objek atau benda ya. Ini fungsinya untuk memperbesar bayangan benda. Sama ya fungsinya ini. Ini juga ada pembesarannya. Ada yang 4 kali, ada 10 kali, ada 45 kali, ada 100 kali. Ini ada 4. Ada juga yang 3 tergantung dari jenis mikroskop cahayanya. Ini biasa yang paling besar itu nama ini pembesaran 100 kali. Kemudian ini 45 kali, kemudian yang ini 10 kali, dan di sini ada yang 4 kali. Oke, bisa dipahami? Kemudian kita lanjut ke tabung. Nah, ini tabung. Ini fungsinya untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Ini menghubungkan lensa
okuler dengan lensa objektif. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat ada kondensor atau biasa disebut diafragma. Kondensor ini untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Ini bisa diatur ya cahayanya masuk. Ini sama fungsinya dengan diafragma. Ini untuk mengatur cahaya atau intensitas cahaya yang masuk. Oke, bisa dipahami. Kemudian kita lihat ada cermin. Nah, cermin ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya. Ini biasa kalau kita butuh cahaya, jadi ini memantulkan cahaya untuk ke sini sehingga nanti lebih jelas objek yang diamati. Oke, kemudian kita lihat meja. Ini ada meja preparat. Ini ya, ini untuk tempat meletakkan objek atau biasa disebut preparat yang akan diamati. Kemudian ini ada penjepit atau pegangan. Ini untuk menjepit kaca preparat ya, kaca objek. Kemudian ini ada pegangan atau lengan mikroskop ya, ini lengan mikroskop. Ini untuk sebagai pegangan untuk memindahkan atau membawa mikroskop. Oke, bisa dipahami. Kemudian ini ada skrup pengarah halus. Ini gunanya untuk mengarahkan lensa objektif atau untuk menggerakkan lensa objektif secara halus. Oke, ini biasa untuk memfokuskan cahaya. Ini bisa bergerak ya dengan memutar ini. Biasa ini bergerak ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, itu tergantung dari putarannya ini. Kali ini juga untuk menggerakkan lensa objektif, sama ya, skrup pengarah kasar. Ini juga untuk menggerakkan lensa objektif. Oke, bisa dipahami. Sendi increase, kalau yang ini sendi increase ini bisa digunakan untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Ini bisa dikasih miring ya, ini mejanya tergantung dari kita. Ini menggunakan sendi increase. Oke, kemudian kaki ini untuk menyangga atau menopang mikroskop. Oke, gimana? Bisa dipahami ya tentang bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Oke, ingat di sini tempat meletakkan objek ya. Nanti ada namanya kaca preparat, itu yang biasa digunakan untuk menyimpan sebuah objek yang akan diamati. Kemudian nanti akan dijepit menggunakan penjepit ya. Bisa dipahami? Oke, kemudian kita lanjut cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, cara mengangkatnya. Ini cara mengangkatnya itu ini menggunakan dua tangan ya. Satu untuk menyangga kakinya dan satu kita pegang pas di lengan mikroskop tadi. Oke, kita pegang apakah tangan kiri atau kanan tergantung dari kita ya. Jika tangan kiri memegang lengan mikroskop, berarti lengan kanan menyangga kakinya. Posisinya seperti ini ya. Oke, kemudian setelah mikroskop disimpan di kaca, nah kita tinggal atur. Nah, ini kita atur. Ini pertama kita atur dulu cahayanya ya. Kita lihat jika sudah terang. Jika sudah terang berarti itu sudah bisa digunakan ya. Nah, kemudian ini kita atur lagi lensa objektifnya. Kita atur sesuai pembesaran beberapa yang kita inginkan ya. Kita sampai bunyinya klik ya. Nah, ini nanti akan bunyi klik jika sudah pas. Nah, kemudian kita amati jika sudah sesuai. Oke, kemudian ini juga kita atur juga lensa okulernya. Nah, pembesaran berapa yang kita pakai tergantung dari objeknya ya. Jika objeknya lebih kecil, nah kita bisa pakai 5 kali atau 10 kali tergantung. Oke, kemudian kita masukkan kaca preparat pas di sini ya. Di sini ada lubang, kemudian kita jepit menggunakan penjepit. Nah,
Kemudian kita atur skrup pemutar kasar untuk lebih mendekati kaca objek ya. Tapi ingat, di sini harus hati-hati karena jika menggunakan yang paling besar ini bisa pas menyentuh kaca dan bisa menyebabkan pecah. Oke. Setelah pas di sini, jadi untuk biasanya untuk pertama kita menggunakan dulu pembesaran yang paling kecil ya, biasa 4 kali kita gunakan untuk mengatur skrup kasarnya ya. Nah, setelah mendekati benda, kita fokuskan dengan menggunakan skrup pemutar halus ini ya. Kita juga bisa mengatur lensanya pembesaran berapa. Nah, setelah itu kita tinggal mengamati objek yang ingin kita amati. Oke, nah ini contoh ada gambar anak yang melakukan pengamatan ya. Nah, seperti ini posisi saat melakukan pengamatan. Jika misal kita sudah mendapat posisi yang pas, gambarnya sudah jelas, nah kita tinggal atur saja skrup pemutar halusnya ya. Kita atur. Jika sudah, nah kita tinggal gambar hasil pengamatan kita ya. Bagaimana bisa dipahami? Oke, untuk materi mikroskop mungkin sudah cukup. Baik, untuk tugasnya anak-anakku silahkan gambar mikroskop serta bagian-bagiannya ya di buku catatannya. Silahkan digambar. Dan saya harapkan ini bisa dipahami ya. Jika nanti ada kesempatan untuk melakukan praktikum langsung, mudah-mudahan bisa ya. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.